Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Kunensa, NIM 1811110034. Saya ingin mempresentasikan G2C yang berjudul di Perusahaan Jaminan Sosial Nasional melalui BPJS dengan sistem asuransi. 1. Pendahuluan. Salah satu tujuan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata mencakup seluruh rakyat. Salah satu adalah tentang penyelenggaraan jaminan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai harkat martabat kemanusiaan. Kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial nasional wajib dilakukan karena merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara Republik Indonesia kepada warga negaranya, sebagaimana telah diamanatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan dan mengembangkan sistem jaminan sosial nasional kepada warga negara Indonesia dengan layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Manfaat sistem perlindungan dan jaminan sosial tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja atau peserta sehingga dapat lebih tenang dalam bekerja dan berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja karena merasa telah terlindung sebagai peserta sistem jaminan sosial maksudnya. Adapun sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial nasional tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena kebijakan masih bersifat abstrak dalam realita nyata karena kebijakan berusaha untuk menimbulkan hasil atau outcome yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. Kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat wajib dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat 3. Mengenai hak tersebut, jaminan sosial dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik yang tertuang dalam TAP nomor 10/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Dua, definisi. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Sistem jaminan sosial ini diwujudkan dengan kriteria bahwa ini juga mencakup daripada masyarakat yang lemah maupun yang tidak mampu. Negara harus berperan aktif dalam hal ini karena selama ini golongan lemah dan tidak mampu memiliki akses informasi maupun akses fisik dalam menjangkau beberapa kebijakan. Program jaminan sosial ini merupakan sesuatu yang urgen dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak sehingga harus dilaksanakan secara sistematis dan terlembaga. Ini karena lembaga merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintah di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, sehingga dapat terukur dalam terevaluasi secara jelas dan nyata. Pada dasarnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jaminan sosial bidang kesehatan yang dilaksanakan BPJS dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang BPJS adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan maupun kesehatan dari sakit, kecelakaan kerja, perawatan kesehatan, melahirkan dan lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat terdapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan akan dapat tercover dengan optimal. Terdapat beberapa jenis jaminan sosial dengan skema dan prinsip asuransi yang diatur di dalam undang-undang ini, antara lain jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penerapan sistem asuransi dalam kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ini menjadi jawaban atau solusi praktis dari rendahnya komitmen pemerintah dan lemahnya kebijakan sosial selama ini. Sehingga dalam sistem asuransi ini warga negara akan dipaksa untuk membayar premi atau iuran, sehingga akan dapat menopang dari sisi dana untuk menutup ketidakniatan pemerintah dalam melindungi warga negara melalui sistem jaminan sosial. 3. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan G2C di perusahaan jaminan sosial sebagai berikut. 1. Murah. 2. Tanpa medical check up. 3. Dijamin seumur hidup. 4. Tidak ada pengecualian. 5. Perubahan data bisa dilakukan online. Kekurangan G2C di perusahaan jaminan sosial. 1. Metode berjenjang. 2. Hanya di Indonesia. 3. Antri. 4. Fungsi keuntungan menggunakan G2C. A. Untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja, efektivitas, serta efisien di berbagai bidang kehidupan bernegara. B. Untuk meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. C. Untuk mengurangi secara signifikan total biaya ADM, literasi, dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Lanjut lagi. Demikianlah presentasi dari saya. Kesimpulannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara nyata telah bertentangan dengan tujuan konstitusi dalam mengembangkan sistem jaminan sosial, karena konstitusi mengamanatkan sistem jaminan sosial kepada negara, tetapi ternyata dibebankan oleh pemerintah kepada warga negara dengan cara melaksanakan praktik asuransi dalam program penjaminan sosial, sekaligus memaksa warga untuk bergabung ke dalam pelaksanaan BPJS. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara tersurat telah dinyatakan tidak sesuai konstitusi untuk MK atau Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan MK tersebut tentang Undang-Undang SJSN, di mana dalam Undang-Undang SJSN ditetapkan 4 BUMN asuransi sebagai BPJS dan menutup peluang daerah penyelenggaraan subsistem jaminan sosial, sedangkan dalam Undang-Undang BPJS keempat BUMN asuransi tersebut justru digabungkan dalam sebuah BPJS, wadah tunggal penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Praktik program sistem jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS ternyata mengingkari prinsip nirlaba sebagai badan publik, tetapi pada kenyataannya justru menginvestasikan kembali dana iuran rakyat untuk meraih laba sehingga puluhan triliun rupiah. Oke teman-teman, terima kasih dari presentasi saya tersebut. Kalau ada pertanyaan, tolong di bawah komentar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.